Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang bersama seorang dosen dari FISIP Universitas Lembung Mangkurat, yang mana kita akan menindaklanjuti informasi yang kemarin lumayan viral, di mana ada seorang ibu yang curhat di sosmed begitu tentang anaknya yang meninggal, dan dia menyebutkan bahwa hal tersebut akibat dari tindakan medis yang dilakukan salah satu rumah sakit di Kota Banjarmasin. Nah, akibat postingan si ibu di sosial media ini berdampak viralnya ke berbagai platform ya, ada yang sampai ke Facebook, ada yang di IG juga, dan komentarnya macam-macam, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, menanggapi hal tersebut kita akan meminta analisisnya sedikit dari Ibu Sri Astuti. Viral ya dalam tanda petik gitu ya, karena berkaitan dengan pelayanan ini yang dimaksud ya. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita sadari betul gitu, ada dua sisi gitu ya, kenapa ini menjadi viral. Viral itu bisa jadi karena bawaan emosi dari si pelaku misalnya ya, atau masyarakat yang tadi merasa dirugikan. Viral ini juga bisa berlaku untuk memberikan semacam pemberian harapan gitu ya, agar kebijakan yang lebih baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilakukan. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita sadari betul, bahwa ketika kita melakukan posting di berbagai platform media sosial itu, harapannya masyarakat harus berpikir dengan jernih dulu. Jernihnya kenapa? Jangan sampai apa yang kita posting itu nanti akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri maupun kepada lembaga lainnya gitu ya. Karena ada beberapa persoalan nih, masyarakat kita itu suka memposting sesuatu itu tidak berdasarkan pemikiran yang baik, menggunakan logika yang baik, apalagi berdasarkan data. Nah, ini harapan kita adalah ketika masyarakat akan memposting sesuatu itu udah dipikirkan dulu gitu, baik buruknya itu seperti apa. Jangan sampai misalnya memposting sesuatu itu karena dia merasa dia dirugikan sekali gitu. Nah, pertanyaannya dirugikan dari sisi yang mana dulu gitu ya. Jangan sampai kita terbawa perasaan, emosionalitas gitu ya. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kita sadari gitu ya. Masyarakat kita saat ini dalam kondisi literasi digital juga masih harus dalam pengejaran seperti itu, dan PR kita bersama untuk memperbaikinya, khususnya di sisi etika digital. Harus kita sadari betul, dari hasil Microsoft saja gitu ya, tahun 2020 itu menyebutkan bahwa Indonesia nih, masyarakatnya gitu ya, netizennya atau warga negara digitalnya ini masih termasuk kategori yang tidak sopan gitu se-Asia Tenggara. Nah, kita juga bisa memperhatikan ini berarti menjadi PR kita bersama. Kenapa itu bisa terjadi? Masyarakat kita itu lupa gitu ya, bahwa apa yang dilakukan mereka di media digital ini akan memiliki rekam jejak digitalnya, dan siapapun itu bisa bisa menyimpannya gitu ya, dengan men-screenshotnya kemudian, atau menyimpannya lah dengan baik, intinya seperti itu, dan itu akan menjadi rekam jejak digital. Meskipun dari postingan kita atau dari akun kita tuh udah dihapus tuh kontennya, tetapi orang lain kan sudah bisa menyimpan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat kita seperti itu, karena tadi pengetahuan mereka atau tingkat literasi digital mereka juga masih harus kita perbaiki bersama seperti itu. Nah, Bu, tadi kita juga udah ngobrol sebelumnya tentang 4 pilar, Bu, yang yang setidaknya dimiliki warganet di Indonesia. Bisa dijelaskan soal itu, Bu? Iya, kalau berkaitan dengan 4 pilar ini, ada 4 ya yang harus menjadi pondasi masyarakat ketika mereka menggunakan media digital. Yang pertama adalah harus memiliki skill digitalnya dengan baik. Skill digital ini tidak hanya berkaitan dengan hanya memiliki perangkat yang sangat bagus gitu ya, atau sudah bisa terkoneksi, tetapi bagaimana sih menggunakan media digital yang ada di dalamnya, termasuk fitur-fitur yang ada di dalamnya itu dia kendalikan dengan baik seperti itu, untuk mencegah beberapa hal, termasuk tadi persoalan adanya peretasan misalnya. Tadi ada sangkutannya juga dengan pondasi yang keempat, sebenarnya itu tentang keamanan digital gitu ya. Yang kedua adalah pondasi yang kedua itu berkaitan dengan etika digital. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau berkaitan dengan
persoalan viral gitu ya. Ini viral mau yang mana dulu gitu kan? Viral mau berharap ada perbaikan kebijakan, atau viral karena rasa emosi yang sebenarnya itu bisa dikendalikan jika ini memahami media digital itu tidak boleh dilakukan dengan istilahnya sembarangan perasaan kita di posting seperti itu ya. Nah, di etika digital itu sebenarnya merujuk kepada perbaikan diri pada masyarakat untuk bisa mengendalikan apa sih yang harus saya posting, apa yang tidak boleh harus saya posting, apa yang boleh saya share, apa yang tidak boleh saya sharekan, seperti itu. Yang ketiga berkaitan dengan budaya digital. Nah, kalau misalnya tadi kecakapan digital kita udah bagus, etika digital kita udah bagus, otomatis nih budaya digital atau perilaku digital kita juga itu akan jadi lebih baik kan, harapannya seperti itu. Nilai-nilainya apa yang bisa diamankan di situ? Nilai cinta kasih, ya kan? Cinta kasih kenapa? Karena oke lah ini dunia digital, tetapi di dunia digital ini kan tidak semuanya melulu robot kan, pasti ada manusia juga yang lain akan memberikan tanggapan seperti itu. Nah, ketika akan memberikan tanggapan dengan nilai cinta kasih kita semua, nilai-nilai Pancasila loh yang ada di dalam budaya digital itu, maka masyarakat juga bisa satu tadi meredam berbagai hal yang berdampak buruk khususnya kepada dirinya sendiri maupun kepada negara kita. Yang keempat adalah berkaitan dengan fondasi keamanan digitalnya ya. Keamanan digital ini adalah berkaitan bagaimana melakukan perlindungan data pribadi, termasuk sebenarnya berkaitan dengan jejak rekam digital seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya saya kira dari sisi keamanan digital ini adalah bagaimana sih mengamankan masyarakat kita ketika mereka menggunakan media digitalnya itu, piranti digitalnya sudah dilakukan settingan terlebih dahulu sehingga tidak mudah untuk dilakukan peretasan oleh para pelaku kejahatan digital. Seperti itu mungkin ya. Oke. Nah, terus Bu, ini kan kita tidak sekali dua kali nih melihat postingan yang istilahnya curhatan-curhatan yang berujung pada viralnya di dunia maya gitu, yang menjadi perbincangan bahkan sampai ke level nasional. Ini kira-kira masyarakatnya memang senang dapat perhatian atau bagaimana Bu kalau dari pandangan Pian? Iya, kita melihat ada beberapa sisi dari masyarakat ya. Ada masyarakat yang merasa senang begitu ya, bisa memberikan tentang cerita dirinya begitu di media digital dan mendapatkan like gitu ya, atau mendapatkan komentar yang positif. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga masyarakat yang hanya menjadi silent reader kan, dia hanya pengguna tetapi dia tidak juga melakukan komentar ataupun sesekali melakukan posting istilahnya, tapi juga tidak terlalu sering dalam kehidupannya dalam penggunaan di media digital itu tadi. Nah, konteksnya adalah apakah ini menjadi sesuatu yang sangat bagus di masyarakat kita? Ada beberapa persoalan sekarang yang harus kita lihat ya. Satu, teknologi kan tidak bisa kita napiskan keberadaannya ya. Semua orang pasti akan pasti akan berkolaborasi atau pasti akan menjadi pengguna media digital itu sendiri. Nah, sekarang apakah kita sudah cerdas dan bijak menggunakan media digital itu atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar kita juga kepada masyarakat kita. Namun lebih dari itu semua, saya kira ini perlu kerja keras dari berbagai pihak. Ya, kita termasuk akademisi, komunitas-komunitas yang peduli tentang literasi digital, kemudian pemerintah juga, media juga, bagaimana sih caranya mengedukasi masyarakat kita agar mereka tidak terjebak begitu ya, tidak terjebak kepada persoalan bahwa saya boleh dong semua privasi saya itu diketahui di media digital. Itu kan harusnya jadi catatan penting nih untuk semua pihak yang menjadi pengguna media digital gitu ya. Apakah ingin privasi kita diketahui oleh orang banyak atau tidak, sebenarnya tergantung kepada kemampuan pengendalian diri yang baik dari masyarakat kita itu sendiri. Itu tadi, literasi digitalnya harus kita perbaiki supaya satu, tingkat indeks literasi digital masyarakat Indonesia juga bisa semakin membaik untuk masa yang akan datang. Oke, siap. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu dosen ya, soal bagaimana kita harus bersikap untuk bijak dalam bersosial media, supaya apa yang kita posting itu tidak berdampak buruk pada diri kita sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.